Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. BPMJ menyampaikan selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan bagi yang melayani jemaat disampaikan selamat melayani dan terima kasih untuk pelayanannya. Dan juga terima kasih pada seluruh jemaat yang telah menopang pelayanan dalam berbagai bentuk. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk penyetoran persembahan jemaat akan kami kirimkan pada Pelsus Kolom masing-masing. Saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan diri bersama keluarga untuk beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat diundang berdiri. Kita kidungkan kidung jemaat nomor 4 ayat 1. Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang telah memberikan kepada kita kasih karunia untuk berkarya dan melayani. Marilah dengan keredaan hati dan penuh syukur kita beribadah memuliakan Dia, Juru Selamat dalam kebenaran. Kita sambut dengan menyanyi, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus, kita bersembah sujud, memuliakan namanya, berkarya dan mengabdi. Amin. Ya, amin. Ya, amin.
Ungkapan sembah dengan menyanyi dari NNBT nomor 6, Allah Bapa yang kumuliakan. Allah Bapa yang kumuliakan, aku datang ke hadirat-Mu. Terima doa persembahanku kepadamu, Allah Maha Kudus. Berikanlah anugerah dan rahmat-Mu kepada segenap umat-Mu. Ku persembahkan pujianku untuk memuliakan nama-Mu. Haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah. Panjang sabar kasih setia-Mu, agunglah nama-Mu selamanya. Jemaat disilakan duduk. Persekutuan yang mengaku dosa. Kita hidup dalam satu dunia di mana terjadi interaksi sosial, dalam mana gesekan pun menyebabkan kita terluka, salah paham, perbedaan pandangan tidak jarang menyebabkan teralaminya ketegangan. Adakah itu terjadi juga di antara kita di sini, di dunia kita? Ya, di dunia kita ini. Dalam sikap berdoa, maka marilah kita mengaku dosa dengan menyanyi. Kidung Jemaat 29 ayat 1 hingga ayat 3 di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku. Di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku. Di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku. Di muka Tuhan Yesus. Jaminannya menguatkan. Dalam Mazmur 91, pemazmur mengungkapkan kesaksian imannya tentang Allah yang menyatakan bahwa orang yang duduk dalam lindungan Allah yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, lalu berseru kepadanya akan dijawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakannya, aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita sambut dengan menyanyi NKB 127 ayat 1, Ya Tuhan Kaulah Penebus. Ya Tuhan, Kaulah penebus yang berikan darah-Mu menjadi kurban yang kudus, mulia bagiku. Kendati jalan hidupku berliku dan berat, Engkau benarlah panduku dan aku tak sesat. Tanamkan citra-Mu di dalam diriku supaya hatiku rendah dan mengasihi-Mu. Jemaat Tuhan, marilah kita memohon tuntunan Roh-Nya. Kita berdoa. Tuhan Allah, pelita hidup kami, sinarilah hidup kami dengan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita hidup kami dan suluh pada jalan kami. Tuntunlah kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami kehendak-Mu dan menjalani hidup kami sesuai maksud-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai dengan 18. Bunyinya demikian. Paulus di Filipi. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal ini dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Kita sambung dengan menyanyi, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom, damai di hati, jemaat Gemim Shalom di Karombasan yang beribadah bersama di rumah masing-masing dan dikasihi Tuhan. Perjalanan kehidupan kita pribadi dan keluarga ada dalam rencana dan kendali Tuhan yang Maha Kuasa. Dan tak seorang pun yang dapat memprediksi dan memahami akan segala yang dinyatakan Tuhan bagi dunia ini dan ciptaannya. Di awal tahun 2021, ketika masih berada dalam pergumulan bersama di tengah pandemi COVID-19, Kota Manado dilanda bencana alam. 2 kali pada hari Jumat tanggal 15 dan 22 Januari. Akibat turunnya hujan, maka terjadi banjir dan tanah longsor di beberapa tempat. Dan di antaranya jemaat Gemim Shalom di Karombasan ada yang ditimpa bencana tersebut. Dan peristiwa ini sangat mengharukan karena pada saat bencana terjadi, yang korban ada yang tinggal baju di badan, rumah rusak dan harus dibersihkan. Barang-barang rusak dan lain-lain. Keadaan sangat mengharukan dan memprihatinkan. Mungkinkah kita dapat mempersalahkan Tuhan? Atau adakah kita berkata, ini salah siapa? Saudaraku, kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Tapi marilah kita menyadari dan berbenah diri bahwa di balik peristiwa yang diizinkan Tuhan terjadi, meski hati kita bertanya dan bergumul, kita yakin bahwa Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, tidak membiarkan kita dalam menghadapi cobaan dan tantangan dari pergumulan yang ada. Apapun itu, dan sehebat,
seberat apapun yang teralami. Karena dengan berharap dan berserah kepada Tuhan Juru Selamat, kita akan aman, tentram, dan damai, serta selamat. Dan ketika kita mendengar dan merenungkan bagian firman Tuhan dalam bacaan Alkitab, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13 hingga ayat 18, hendak memberikan penguatan dan pencerahan iman, di mana kalau Tuhan memperkenankan bagi Rasul Paulus bersama Timotius dan Silas dalam perjalanan pelayanan pekabaran Injil Yesus Kristus menghadapi situasi dan keadaan yang sangat mengharukan, melelahkan, memprihatinkan, meresahkan, dan tidak aman, disebabkan karena ketika berada di Filipi, para rasul berjalan kaki menyusuri tepi sungai di luar pintu gerbang kota untuk menemukan tempat sembahyang Yahudi, sinagoge. Ayat 13. Di tempat itu mereka bertemu dengan hamba perempuan yang punya roh tenung, peramal. Roh tenung adalah roh piton, ular, yang dipuja di Delphi, di mana orang meminta ramalan tentang nasib mereka. Hamba perempuan tenung ini sangat mengganggu dalam kerja pelayanan para rasul, sehingga dalam pertolongan kuasa Tuhan yang luar biasa lewat Rasul Paulus mengusir roh itu keluar dari tubuh hamba perempuan itu, hanya dengan berkata, "Demi nama Yesus Kristus." Ayat 18. Saudara-saudara, Tuhan Yesus adalah satu-satunya sumber pertolongan dikala dalam pergumulan. Hanya Dia yang dapat memberi kelegaan hati kita, tapi juga memberikan apa yang kita butuhkan. Sebagaimana yang dialami juga bagi para rasul, maka Tuhan memakai Lydia, seorang penjual kain ungu dari Tiatira, menjadi orang percaya kepada Yesus Kristus dan memberi diri untuk menopang dan melayani para rasul. Hal ini menunjukkan kepedulian dan kasih-Nya. Dengan demikian, Ia memuliakan Tuhan dengan hartanya. Ayat 15. Sikap iman berlandaskan kasih dari Lydia, itulah juga yang kiranya jadi bagian kita orang percaya, untuk jadi berkat bagi sesama, apalagi ketika di jemaat kita ada terkena dampak bencana alam pada beberapa waktu yang lalu. Dan ketika kita yang mengalami pergumulan dari bencana alam, maka marilah kita berbenah diri sambil menyerahkan kehidupan ini kepada Tuhan yang tidak membiarkan dan tetap peduli kepada orang yang berpengharapan kepadanya. Amin. Jemaat, marilah kita memberi persembahan
Sambil memberi, kita menyanyi NNBT nomor 15, Hai seluruh umat Tuhan. Hai seluruh ya Tuhan, kasih-Mu nyatalah tiap saat dan kerja, berkat-Mu melimpah. Ku bersyukur padamu, ya Tuhan yang kudus. Ku puji Kau selalu, ya Yesus penebus. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang berkenan menyertai dan memberkati kami dalam ibadah bersama di hari Minggu ini. Ada firman Tuhan yang memberi pencerahan dan penguatan iman untuk jadi pedoman dalam kehidupan ini. Kami sambut sambil meresponi dan menyatakan syukur lewat pemberian persembahan untuk menopang dan menunjang bagi pelayanan dan kesaksian gereja. Berkenanlah Tuhan menguduskannya. Terimalah juga akan persembahan dengan membawa anak-anak untuk pertama kali dalam ibadah jemaat Gemim Shalom di Karombasan, yakni keluarga Gagola Paat, anak-anak kekasih Klui Fanya Gagola dan Christoph Jimmy Gagola. Kiranya mereka selalu ada dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Ya Tuhan, bermohonlah kami juga diberkatilah jemaat-Mu Gemim Shalom di Karombasan dari kolom 1 sampai dengan 36 dalam kehidupan, dengan menganugerahkan kesehatan, kekuatan, hikmat, dan kemampuan agar dapat jalani hidup untuk jadi berkat. Dan bila ada yang dalam pergumulan apapun itu, diberi solusi dan berkatilah. Karena itu, yang sakit dijamah dan disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berduka dihiburkan, dan diberi ketabahan, kesabaran, dan kekuatan bagi yang ditimpa bencana alam, banjir, dan tanah longsor, serta bagi yang bergumul dengan gumulan lainnya, keluarga, pekerjaan, usaha, dan lain-lain. Berikanlah pertolongan-Mu, ya Tuhan, seturut kehendak-Mu. Kami pun bersyukur dengan jemaat-Mu yang pada hari ini berhari ulang tahun kelahiran dan perkawinan, yakni Cinta Laura Pangalila membilang usia 13 tahun, Christopher Tengor 18 tahun, Immanuela Lumanto 20 tahun, Denal Nayoan 18 tahun, Roy Sumilat 61 tahun, Rita Rineke Makalo 53 tahun, Clay Pandelaki 8 tahun, Raven Turang 16 tahun, Franklin John Rompas 3 tahun, Kesia Rugian 16 tahun, Frediko Kaligis 10 tahun, keluarga Makaling Tampe 14 tahun, keluarga Mamengko Lamia 21 tahun,
Frediko Kaligis 10 tahun. Diberkatilah mereka dalam syukur atas anugerah Tuhan berada di usia baru ini, sambil apapun yang jadi kerinduan dan harapan mereka dijawab Tuhan pada waktunya. Ya Tuhan, Engkaulah yang empunya pelayanan bagi gereja dan masyarakat. Karena itu berdoalah kami, diberkatilah kerja pelayanan yang ada di jemaat-Mu, dan dalam meresponi panggilan pelayanan bagi perangkat pelayanan gereja, yakni Badan Pekerja Majelis Jemaat, pelayan khusus, syamas, penatua, guru agama, dan pendeta, dan perangkat pelayanan lainnya, serta penasehat majelis, kostor, dan pegawai gereja. Tuhan menganugerahkan kesehatan, kekuatan, hikmat, dan kemampuan, serta terus jadi berkat dalam kehidupan masing-masing bersama keluarga. Diberkatilah pula akan kehidupan bagi bangsa dan negara kami Indonesia, serta pemerintah dari pusat sampai pelosok daerah. Pemerintah diberi hikmat dan kebijaksanaan agar dapat membawa kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, dan sejahtera. Terima kasih ya Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu kami bawa harap dan pinta kami dalam doa ini, sambil mengaminkan dan mengucapkan bersama doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dengan kasih, saya mengajak kita semua untuk berdiri. Kita nyanyikan tembang tekad dari NKB nomor 126 ayat 1, Tuhan memanggilmu. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhan. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Pergilah dengan sejahtera umat Tuhan, pergilah dengan damai menurut kasih Tuhan. Amin, 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 amin. Jemaat silakan duduk. Saat teduh.
Demikianlah ibadat kita bersama di hari Minggu ini. Tuhan menyertai dan memberkati. Salam sehat bagi kita semua. Terima kasih.